Baik, ketemu lagi. Kita akan coba bahas untuk tryout OSNK IPA Fisika 2025 ya. Buat teman-teman yang belum sempat ikut pembahasan secara langsung, ini semoga bisa membantu. Kita mulai dengan soal nomor 1 ya. Ini terkait dengan konversi satuan dari temperatur. Ada termometer dengan skala satuan derajat B didefinisikan sedemikian sehingga temperatur 15 derajat Celcius ini sama dengan 10 derajat B dan 45 derajat Celcius itu sama dengan 50 derajat B. Maka yang ditanyakan adalah air mendidih pada temperatur berapa ya pada termometer B. Ingat, kalau untuk mengerjakan soal semacam ini saya sudah berulang kali menjelaskan soal semacam ini ya. Langkah pertama, kamu gambar dua skala seperti ini sebagai skala B dan skala Celcius ya, karena di sini yang diminta hubungan antara B dan Celcius. Untuk Celcius itu punya titik tetap atas 100 derajat Celcius, sementara titik tetap bawah itu 0 derajat Celcius. Ingat ya, titik tetap atas itu diambil dari temperatur ketika air mendidih, sedangkan titik tetap bawah itu diambil ketika es sedang meleleh ya. Nah, untuk termometer B kita dikasih tahu bahwa 15 derajat Celcius berarti di sini 15 kira-kira di sini 15 Celcius itu setara atau sama dengan suhu 10 dB ya, 10 dB. Sementara ada satu lagi 45 derajat Celcius ini setara di B itu 50. Oke. Nah, yang diminta itu air mendidih berarti di sini. Saya anggap nilainya X di situ ya. X. Titik tetap atas untuk termometer B. Maka kita cukup bandingkan saja. Apa yang dibandingkan? Panjang skalanya ya. Jadi ini berarti 50 min 10 harus sebanding dengan 45 per 15. Berikutnya X dikurangi 10 itu harus sebanding dengan 100 dikurangi 15 gitu. Ya, jadi kalau saya tuliskan itu gini. 50 min 10 saya bandingkan dengan X minus 10 itu sama dengan saya membandingkan 45 min 15 dibagi dengan 100 dikurangi dengan 15. Maka saya dapat 40 min X min 10, min per ya, 40 per X min 10 sama dengan 30 dibagi dengan 85. Ya, 45 kurang 15 30, 100 kurang 15 85. Ini bisa kita bagi dengan 10 ya, sama-sama bagi 10, jadi tinggal 4 dan 3. Kita kali silang. 4 kali 85 harus sama dengan 3x min 30. Ya, 3 kali x, 3 kali min 10, jadi min 30. Maka diperoleh 4 kali 85 itu berarti berapa tuh? 4 dikurangi 4 kali 85 kali 2 itu 170, berarti 340 ya. 340, kemudian ditambah 30 sama dengan 3x. Berarti 370 sama dengan 3x. Maka x-nya kita dapat ya. X-nya adalah 370 dibagi dengan 3. Maka diperoleh sebesar 123 derajat B ya, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke. Soal ini termasuk soal yang sering muncul di OSK ataupun OSP dan sederhana sebenarnya. Kamu tinggal membandingkan dua skala seperti ini ya. Jadi langkahnya tinggal gambar dua garis, kemudian tinggal ya tulis yang diketahui masing-masing di masing-masing skalanya, bandingin gitu aja. Next, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Pengukuran panjang hasilnya ini 12,620 plus minus 0,005 cm. Jika pensil itu diukur dengan alat berskala terkecil 1 mm, paling kecil 1 mm sekarang, berarti
si alat ukurnya ini dia hanya bisa mengukur paling kecil 1 mm ya. Nah, kalau di hasil pengukuran yang sebelumnya ini ada 3 angka di belakang koma untuk cm ya, berarti milimeter di sini. Ini milimeter. Oke. Sehingga 2 angka di belakang atau 2 angka terakhir ini alat ukur yang nilai skala terkecilnya 1 mm itu tidak bisa membaca begitu. Ya, sehingga hanya bisa sampai ke 12,6. Oke. Nah, tapi kita butuh ketidakpastiannya. Ketidakpastiannya itu adalah setengah dari nilai skala terkecilnya. Berarti setengah dari 1 mili, ya. Setengah dari 1 mili atau 0,05 cm. Oke. 0,05 cm. Nah, untuk ketidakpastian 2 angka di belakang koma, maka ini juga harus 2 angka di belakang koma. Kita beri 0 di situ. Ya, sehingga yang terbaca adalah 12,60 plus minus 0,05 ya. Sehingga yang betul adalah yang D. 12,60 plus minus 0,05 cm. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dana dan Dini berjalan searah secara konstan X langkah per detik. Mula-mula mereka berdampingan. Setelah 20 detik, Dana berada 1,2 meter di depan Dini. Jika lebar langkah Dana dan Dini berturut-turut adalah 30 cm dan 24, maka nilai X adalah titik-titik. Ya. Di sini diketahui sebanyak X langkah per detik. Maka dalam 1 detik kita bisa hitung berapa kecepatannya. Oke. Misalkan untuk yang Dana dulu. Dana, V dananya itu saya nyatakan VA. Berarti kecepatan Dana itu ya dalam 1 detik dia bisa melangkah sejauh X ya. Kemudian lebar langkah Dana itu 30, berarti 30 X cm per second. Ini kecepatan Dana. Untuk Dini dengan pendekatan yang sama, kita dapat VI misalkan simbolnya itu adalah 24 X cm setiap detik. Oke, ini kita dapat kecepatan masing-masing. Nah, ternyata setelah 20 detik, Dana berada 1,2 meter di depan Dini. Ya. Kenapa bisa di depan? Karena memang Dana punya kecepatan lebih tinggi. Kita bisa hitung dari kecepatan relatifnya. Ya. Kecepatan relatif Dana terhadap Dini, VAI, itu sama dengan 30 kurang 24, 6X cm per second. Ini artinya Dana itu bisa menjauhi Dini dengan kecepatan 6x cm setiap detiknya. Dan dalam waktu 20 detik, jadi 12 meter. Ya. Dalam waktu 20 detik, menjadi 1,2 meter. Maka jarak antara Dana dan Dini itu adalah kecepatan relatif antara keduanya kalikan waktu gitu. Ini 1,2 meter, ini 6x ya, cm per detik kalikan dengan 20. Oke. Maka kita dapatkan 20 kalikan 6 X cm, ya ini masih cm, hati-hati. 1,2 saya jadikan meter, jadi 120 cm. Sama dengan 120 X cm setiap detik. Maka X-nya adalah 1, ya. X-nya harus bernilai 1. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di taman kota terdapat bangku kayu dan bangku besi. Pada siang hari yang panas, bangku besi terasa lebih panas dari bangku kayu. Terasa lebih panas. Ini berarti memang hanya sensasi kita saja ya yang kita rasakan. Oke. Nah, sensasi lebih panas atau lebih dingin ini bergantung pada aliran kalor yang terjadi. Kalau aliran kalor yang terjadi adalah dari tangan atau dari badan kita ke lingkungan, maka kita akan merasa dingin.
kalau aliran kalornya dari lingkungan ke kita akan merasa kepanasan begitu. Oke. Nah, berarti ini hanya bergantung pada kemampuan kayu atau kemampuan besi dalam menyerap kalor, ya. Jelas besi ini kan konduktor, maka konduktor akan lebih mudah menyerap panas dibandingkan kayu. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, ya. Besi lebih mudah menyerap kalor dibandingkan kayu. Kenapa? Karena besi memang konduktor panas begitu, ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pada temperatur tetap, es dalam sebuah wadah dapat mencair jika tekanan udara dalam wadah diturunkan. Dengan demikian, pada tekanan udara 1,1 atm, titik lebur es menjadi titik-titik. Oke. Di sini dibilang pada temperatur tetap, ya, es dalam sebuah wadah dapat mencair jika tekanan udara dalam wadah diturunkan. Jadi dengan cara menurunkan tekanan, yang awalnya bentuknya padat bisa menjadi cair begitu. Nah, sekarang ditanyakan dengan demikian, kalau tekanannya menjadi 1,1 atm, artinya dinaikkan tekanannya, maka titik lebur esnya itu menjadi lebih rendah dari 0 atau lebih besar begitu, ya. Nah, karena tekanannya lebih gede, lebih besar, maka titik lebur esnya itu dia akan lebih besar, ya. Jadi lebih dari 0 derajat Celcius, ya, akibat tekanan yang dinaikkan. Nomor 6. Dua tongkat sama panjang A dan B terbuat dari bahan yang sama. Luas penampang tongkat A 4 kali. Jadi kita tulis luas penampang A itu 4. Luas B. Beda temperatur kedua ujungnya. Untuk A itu sebesar delta T. Delta T untuk A itu delta T. Kemudian dan beda temperatur kedua ujung tongkat B, delta T untuk B itu sebesar 2 kali delta T. Jika dalam 1 detik mengalir kalor sebanyak Q di tongkat A, maka dalam waktu 2 detik mengalir kalor sebanyak berapa di tongkat B? Oke, 2 detik, ya. Ini berkaitan dengan aliran kalor secara konduksi, ya. Jadi besarnya aliran kalor setiap detik melalui konduksi itu H sama dengan K kalikan area kalikan dengan delta T dibagi dengan panjang batangnya. Ini terbuat dari bahan yang sama sehingga konduktivitas termalnya sama, ya. Untuk tongkat A, dia bilang sebesar Q nilainya, ya. Ini sebesar Q. Ini saya nyatakan sebagai tongkat A, ya. Nilainya Q. Kita akan bandingkan dengan yang di B. Di B itu K-nya sama, areanya berarti seperempatnya. Seperempat area dari A. Delta T-nya itu jadi 2 delta T. Karena kita bicara yang B sekarang, ya. Dibagi dengan L, L-nya sama, ya. Ukurannya sama. Maka saya dapatkan nilainya adalah 2 dibagi 4 berarti setengah dari K kalikan A kalikan delta T dibagi dengan L, ya. Ini A nya saya buat A yang lama, ya, A saja gitu, sama aja, sehingga nilai ini kan sama dengan Q, ya. Jadi dapat setengah Q, tapi ini dalam waktu 1 detik, ya. Maka dalam 2 detik jadi berapa? Jadi Q. Oke, jadi Q deh. Kita lanjutkan. Nomor 7. Sebuah beban diikatkan pada ujung pegas mendatar dengan konstanta pegas K. Ujung lain pegas diikatkan pada dinding. Beban berada di lantai kasar. Beban ditarik ke kanan sejauh A, kemudian dilepas. Beban berhenti tepat di titik setimbang tanpa sempat berosilasi. Jika dianggap besar gaya gesek antara beban dan lantai tetap, nilainya adalah titik-titik. Ya, kita mau cari besar gaya gesek ini. Besar gaya gesek ini dianggap tetap, ya. Nah, dalam prosesnya awalnya itu dia punya
energi potensial akibat ditarik sejauh A. Oke, energi potensialnya itu awalnya adalah setengah K kalikan dengan simpangan dikuadratin. Jadi A kuadrat gitu. Ya. Nah, ketika dilepaskan, kemudian akhirnya berhenti, berarti energi potensial ini berubah semuanya menjadi usaha oleh gaya gesek. Ya. Jadi delta EP ini sama dengan usaha oleh gaya gesek. Delta EP ini dari mana? Delta EP itu berarti energi potensial awal dikurangi energi potensial akhir. Akhirnya kan 0 kan? Berarti total perubahannya hanya setengah K A kuadrat sama dengan gaya gesek ini dianggap konstan tadi kan? Berarti F kalikan dengan jarak tempuhnya. Nah, jarak tempuhnya itu berapa? Kita perhatikan bahwa beban ditarik sejauh A kemudian dilepas. Beban berhenti tepat di titik setimbangnya, ya. Berhenti tepat di titik setimbangnya. Berarti dia kembali ke titik awal yang artinya dia harus menempuh jarak sejauh A juga. Jadi F kalikan A gitu, ya. Kita bisa cancel A-nya di sini sehingga diperoleh F sama dengan setengah K kalikan A atau KA per 2. Ya, ini besar gaya geseknya. Oke. Dan sekali lagi ini diasumsikan gaya geseknya tetap ya sehingga kita bisa kerjakan dengan mudah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 8. Benda dengan massa 100 jatuh bebas vertikal ketika kecepatannya 1 meter per detik sebagai konstan F bekerja pada benda dengan arah vertikal ke atas. Oke. Gaya F bekerja sampai kecepatan benda 0. Selama gaya F bekerja, benda meluncur sejauh 1 meter. Jika percepatan gravitasi 10, total usaha yang dilakukan gaya F adalah titik-titik. Oke. Di sini ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah ketika kecepatan 1 meter per detik sebagai konstan F bekerja pada benda dengan arah vertikal ke atas, ya. Kecepatannya udah 1 meter per detik, ada gaya konstan. Kemudian gaya F ini bekerja sampai kecepatannya 0, berarti sampai berhenti dia. Selama gaya F bekerja, benda meluncur sejauh 1 meter. Jika percepatan gravitasi 10, total usaha yang dilakukan gaya adalah titik-titik. Kita coba gambarkan diagram gayanya ya. Ini anggap objeknya, berarti dia punya gaya berat, arahnya ke bawah, dan ada gaya F ke atas. Oke, saat itu kecepatannya adalah 1 meter per detik. Dia punya kecepatan V 1 meter per detik. Kemudian setelah 1 meter, kecepatannya berubah jadi 0. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada jarak 1 meter. Sebelum akhirnya dari kecepatan V0 sama dengan 1, di sini kecepatan VT-nya jadi 0. Ya, kecepatan jadi 0. Di sini diketahui 0. Berarti dari situ kita bisa hitung berapa nilai dari perlambatannya. Ya, kita bisa hitung berapa nilai perlambatannya. Kita bisa gunakan kinematikanya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2A kalikan S. Kita pakai negatif karena dia perlambat. 0 sama dengan 1 kuadrat sebagai kecepatan awal min 2A kalikan 1 meter. Ya, maka diperoleh perlambatannya adalah 1 per 2 meter per second kuadrat. Dengan perlambatan sebesar itu, kita bisa hitung berapa nilai gayanya, ya, berapa nilai gayanya. Kita gunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kalikan A, maka W dikurangi dengan F ini sama dengan M kalikan A. Tapi hati-hati, ini hanya ke atas ya, jadi ini saya boleh buat positif saja F-nya, W-nya negatif gitu. Karena kita udah tahu bahwa arah perlambatannya itu ke atas, ya, percepatannya ke atas, sehingga yang searah itu F-nya gitu. Maka diperoleh F sama dengan MA ditambah dengan W. M-nya tadi 100 gram, atau 0,1 aja kita buat ya, 0,1 kilogram.
0,1 kg kalikan dengan setengah ditambah 0,1 kali W-nya G-nya 10 ya, M kali G kan. Maka diperoleh 0,05 ditambah dengan 1. Maka saya dapatkan 1,05 Newton. Ini F-nya. Sehingga total usahanya W-nya itu adalah F kalikan dengan S. Saya dapat 1,05 kalikan dengan 1 meter. Maka diperoleh 1,05 Joule ya, atau dalam milijoule berarti 1050 milijoule. Gitu ya. Itu untuk menghitung total usaha yang dilakukan oleh gaya F ya, oleh gaya F. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 9. Ini diminta efisiensi mesin ya. Jadi ada sebuah mesin listrik digunakan untuk mengangkut beban 15 kg vertikal ke atas dengan kecepatan tetap 2 meter per detik selama 5 detik. Oke, selama 5 detik. Kemudian jika daya listrik yang dipakai itu 375, maka efisiensi mesin berapa gitu. Efisiensi ini perbandingan antara energi atau daya yang terpakai dibagi dengan daya inputnya gitu. Di sini daya yang terpakai itu digunakan untuk mengangkat beban seberat 15 kg vertikal ke atas. Ya, vertikal ke atas berarti beban ini mengalami perubahan energi potensial saja. Ya, kenapa? Karena kecepatannya tetap sehingga tidak ada perubahan kinetik. Jadi kita cukup hitung dari delta energi potensial dibagi dengan efisiensi tadi ya. Efisiensinya power dibagi dengan power output dibagi dengan power inputnya gitu ya. Power inputnya, outputnya berarti delta EP per T gitu ya, per waktu. Efisiensi inputnya berarti dari sini ya, jadi belibet Pak Arifin, dibagi dengan power inputnya 375 ya, power input ya, saya tulis di sini dulu. Untuk yang atas delta EP nya itu, delta EP dibagi T itu berarti kan MGH dibagi dengan T. H per T itu jadi kecepatan kan ya. H per T itu tidak lain adalah kecepatannya 2 meter per detik. Oke. Sehingga ini langsung saya dapatkan mg kalikan V gitu ya. Mg kali V dibagi dengan power inputnya. Maka saya dapatkan masanya 15, G-nya kita ambil 10, kecepatannya 2 dibagi dengan power inputnya 375. Maka diperoleh 300 dibagi 375 atau 0,8 ya, atau sama dengan 80%. Itu sebagai nilai efisiensi mesin tersebut. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini ada dua benda bermassa 5 dan 3. Besar gaya T di sini diketahui 100 Newton. Maka F-nya berapa gitu. Nah, ini soal yang sering muncul itu F-nya diketahui diminta T gitu. Sekarang dibalik. T-nya diketahui diminta F. Ya. Nah, tapi kita udah tahu nih bahwa T ini berarti bekerja pada benda M1 ya, benda M1. Maka kita bisa hitung nilai percepatannya dulu. Percepatan benda M1 dan M2 itu akan sama. Kenapa sama? Karena dihubungkan dengan satu tali dia. Ya, jadi percepatan M1 itu juga otomatis adalah percepatan M2 ya. Jadi percepatan sistemnya A itu sama dengan tegangan tali yang bekerja dibagi dengan massa M1. Saya dapat 100 dibagi dengan massa M1-nya 5. Ya, berarti 20 meter per second kuadrat. Sehingga total gayanya itu adalah M1 plus M2 kalikan percepatan. Oke. Jadi total masanya adalah 5 tambah 3, 8 kali 20. 160 Newton. Ya, 160 Newton.
Oke, ini untuk nomor 10. Kita lanjutkan soal berikutnya. Peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30, besar percepatan gravitasi di tempat itu 10. Jika ketinggian maksimum dicapai peluru dalam waktu 2 detik setelah ditembakkan, kecepatan awal peluru adalah titik-titik. Oke. Ini 2 detik itu adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi untuk mencapai titik tertinggi gitu. Misalnya ini permukaan tanah ditembakkan seperti ini. Oke. Waktu yang dibutuhkan dari titik awal sampai titik B di sini, titik puncaknya adalah 2 detik. Artinya apa? Dalam waktu 2 detik, kecepatan arah sumbu Y-nya habis. Ya, kecepatan arah sumbu Y-nya habis. Oke, berarti kita bisa hitung berapa kecepatan sumbu Y-nya. Ya, VY itu sama dengan V0Y min G kali Ken T. Maka karena di titik di titik B, V-nya 0, maka saya dapatkan 0 itu sama dengan V0Y min G kali kan T. Atau kita dapatkan T itu adalah V0Y dibagi G gitu. Ya. V0Y dibagi G. Atau V0Y-nya sama dengan G kali T. Sorry, kita kan mau nyari V0Y-nya ya. T-nya sudah diketahui. Berarti kita dapat 10 kali 2 jadi 20 detik 20 meter per detik. Ini kecepatan sumbu Y. Yang diminta apa? Kecepatan awal. V0 Y itu adalah V0 kalikan dengan sinus sudut elevasinya 30 derajat. Sehingga V0-nya adalah 20 dibagi sin 30. Sin 30 itu setengah. Ya, jadi 20 bagi setengah 40 meter per second. B. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. 12. Pada sebuah jam dinding, perbandingan kecepatan sudut jarum penunjuk jam dan jarum penunjuk menit adalah titik-titik. Oke, diminta perbandingan kecepatan sudut ya. Untuk jarum jam, jarum jam ya. Yang diminta penunjuk jam, jarum jam ya. Untuk jarum jam, ini anggaplah apa simbolnya? Periode jarum jam. Periode jam itu kan untuk jarum jam itu dia harus menempuh satu putaran itu dalam waktu 12 jam. Ya. Jadi periode jarum jam itu adalah 12 jam. Sementara periode untuk jarum penunjuk menit M itu hanya butuh 1 jam saja. Ya, karena setiap 60 menit dia balik lagi ke posisi awal. Oke. Terus yang diminta apa Pak? Yang diminta adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu kan 2pi dibagi dengan periodenya. Artinya kecepatan sudut itu berbanding terbalik terhadap periode. Oke. Sehingga kalau diminta kecepatan sudut jam dibagi dengan kecepatan sudut menit itu sama dengan periode untuk jarum menit dibagi dengan periode untuk jarum jam. Ya, berbanding terbalik ya. Jadi jam di atas ya, TJ di bawah. Omega M di bawah, T menit di atas. T menitnya tadi adalah 1 jam dibagi dengan 12. Ya, berarti 1:12. Itu sebagai rasio atau perbandingan kecepatan sudut jarum penunjuk jam dan jarum penunjuk menit. Lanjut 13. Ini ada pompa hidrolik ya. Diketahui luas penampang A1 dan A2-nya itu 1:500. Berat mobil itu 8.000. Jadi sini ada gaya sebesar 8.000 Newton. Karena di sini A2, maka ini saya anggap sebagai F2-nya gitu. Ini sebagai F1 gitu, ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa keduanya F1 ketika F1 memberikan gaya ke bawah, maka zat cair ini menurut hukum Pascal dia akan meneruskan tekanan yang kita berikan ke segala arah termasuk ke arah mobil ini gitu. Dengan besar yang sama.
Oke, jadi tekanan di titik 1 ini sama dengan tekanan di titik 2. Kata siapa? Kata Pascal, ya, kata hukum Pascal. P1 itu adalah F1 dibagi area 1, F2 dibagi area 2 untuk P2. Yang diminta adalah F1-nya, ya. Berarti F1 sama dengan A1 per A2 kali F2. A1 bagi F2 itu sudah diketahui di sini. 1 per 500 kalikan F2 8.000, maka diperoleh 8.000 bagi 500 16 juta. Ya, itu sebagai gaya yang dibutuhkan untuk bisa mengangkat mobil, ya. Jadi dengan gaya yang cukup kecil tapi bisa mengangkat beban yang cukup besar. 15. Kohesi dan adesi, ya. Jika gaya adesi lebih besar, adesi itu adalah gaya tarik menarik antar molekul tak sejenis, lebih besar dari gaya kohesi, maka apa yang terjadi? Kalau dia lebih besar, maka zat cair itu akan tarik menarik lebih kuat dengan dindingnya, ya, tarik menarik lebih kuat dengan dinding. Jadi seperti ini kira-kira. Ini zat cairnya, ya. Tetapi karena gaya tarik menarik antara dinding dengan zat cair lebih kuat, nanti dia akan nempel begini, menempel kuat di dindingnya, ya. Sebelah kanan juga sama, dinding seperti, jadi cekung dia. Oke, cekung dan membasahi dinding, ya. Cekung dan membasahi. A jawabannya. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang anak mengendarai sepeda dengan kecepatan konstan V sebesar 6,28 meter per detik. Di satu titik pada permukaan ban belakang disemprotkan cat berwarna terang. Dilihat dari belakang, titik cat berwarna terang itu bergerak naik turun dengan frekuensi F 0,5 Hz. Ya, 0,5 Hz. Ini frekuensinya. Yang diminta apa? Radiusnya. Ya, radius. Kita tahu bahwa hubungan antara V dengan F itu dihubungkan dengan V sama dengan omega kalikan R gitu. Ya, R itu radiusnya. Sementara omega itu adalah 2pi kali frekuensi kalikan R. Berarti radiusnya itu adalah V dibagi 2pi kalikan frekuensi. V-nya 6,28. Ini P-nya 3,14 harusnya, ya, bukan 31,4. Kemudian dibagi dengan 2pi, berarti 2 kali 3,14 kalikan dengan 0,5. 2 kali 0,5 1, ya, berarti tinggal 6,28 dibagi 3,14. Hasilnya berapa? 2 meter. Ya, berarti radius rodanya 2 meter. Ini sepeda, nggak tahu sepeda merek apa ya, bisa punya radius sebesar 2 meter. Oke, tapi secara prinsip betul, ya, 2 meter. Kita lanjutkan. Bola kecil dari plastik dengan massa 5 gram mula-mula ditahan di dasar sebuah bejana berisi air. Ini juga agak lucu nih soalnya nih. Ini ada bola, ya. Kemudian dia tidak ada gaya hambat antara zat cair, antara air, ya, di sini dalam hal ini air dengan bola, tapi dia ada gaya apung. Gaya apungnya ke atas dia. Saya beri simbol F. FA deh. Kemudian dia punya gaya berat juga ke bawah. mg. Oke. Maka resultan gaya di bola itu tidak sama dengan 0, tapi sama dengan M kalikan A gitu. FA min mg sama dengan M kalikan A. Maka dari sini kita bisa hitung percepatannya, ya. A sama dengan FA min mg dibagi M. Masanya ada di sini. Kemudian FA-nya kita ubah menjadi rho zat cair kalikan G kalikan volume benang yang tercelup dikurangi dengan mg dibagi dengan M, ya. Dalam hal ini si
massa jenis zat cairnya itu adalah massa jenis air. Berarti 1000 ya. 1000 kali 10 kali volume zat cair, volume bolanya 8,4. 8,4 kita ubah ke meter, 10 pangkat min 6 meter persegi. Dikurangi massanya 5 gram, berarti 5 kali 10 pangkat negatif 3. Negatif 3. Kemudian dikalikan dengan G-nya 10. Ya. Terus dibagi dengan 5 kali 10 negatif 3. Oke. Kita bisa dapatkan di sini ini 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat min 6. Berarti tersisa 10 pangkat min 2 saja. Ini juga sama, 10 pangkat negatif 3 dengan kali 10 berarti tinggal 10 pangkat negatif 2. Ini tinggal 8,4 10 pangkat 2 min 2 dan min 5 10 pangkat min 2. Berarti kita bisa kurang itu ya, karena pangkatnya udah sama. 8,4 kurangi 5 jadi 3,4. 10 pangkat min 2 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3. Oke. Ini jadi pangkat plus 1 naik ya. Berarti jadi 34 dibagi 5. 34 dibagi 5. 34 dibagi 5 itu hasilnya adalah 6,8 ya. 6,8 meter. Oke, 6,8 meter. Ini bejana juga bejana raksasa ya, karena bisa 6,8 masih di dalam bejana gitu. Oke, selanjutnya dari gambar ini besar daya rangkaian adalah titik-titik. Oke, daya rangkaian berarti daya total ya. Kalau daya total kita butuh hambatan total di sini ya. Hambatan totalnya itu terdiri dari dua bagian rangkaian, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Untuk yang rangkaian paralel, karena dia hanya ada 2, berarti kita bisa langsung hitung 9 kali 6 dibagi dengan 9 plus 6 ya. Jadi 54 dibagi dengan 15 ohm. Maka hambatan totalnya seri dengan 1 ohm kan. Berarti 54 dibagi 15 tambah 1 ohm. 1 ohmnya saya nyatakan dibagi 15 per 15 gitu ya. Sama-sama 1 kan. Maka saya dapatkan 5 tambah 1 jadi 69 per 15 ya. Ini hambatan totalnya. Nah, untuk menghitung daya total itu sama dengan V kuadrat dibagi R gitu ya. V nya 10 berarti jadi 100 dibagi 69 per 15. Oke, maka diperoleh 21,7 watt, atau kita bisa bulatkan jadi 22 watt. Itu dayanya. Pak, kalau saya cari arusnya dulu boleh nggak? Boleh. Kamu cari arusnya dulu, kamu dapat I sama dengan V per R, nanti I-nya kamu kalikan dengan V gitu, jadi I kali V. Dapat daya juga, boleh juga. Ya, silahkan. Soal berikutnya, balok A dengan massa 2 kg mulai bergerak ke arah kanan pada T sama dengan 0. Dari gerak diam oleh G sebesar 10 Newton. Balok B ditempatkan pada jarak 35 meter di kanan balok A. Pada T sama dengan T1 dikerjakan gaya konstan 15 Newton ke arah kiri tanpa menghilangkan gaya pertama, sehingga balok A tepat akan berbalik arah pada jarak 5 meter sebelum menabrak balok B. Nilai T1 sama dengan titik-titik. Oke. Untuk kondisi pertama dia mendapatkan gaya 10 Newton. Ya. 2 kg 10 Newton. Berarti kita dapat percepatannya. Percepatannya adalah total gaya dibagi massa. Maka saya dapat 10 dibagi dengan 2 ya. Berarti 5 meter per second kuadrat.
Kemudian kondisi kedua, ketika dia mendapatkan gaya 15 Newton ya dengan arah berlawanan, berarti total gayanya jadi 15 kurangi 10 ya. Ini saya anggap A1, misalkan yang pertama tadi. Maka saya dapatkan A2 sekarang. A2-nya itu ada dua gaya ya, ada dua gaya, berarti 10 min 15 karena arah berlawanan dibagi dengan masanya 2. Maka saya dapatkan 10 kurang 15 jadinya adalah negatif 5 per 2 meter per second kuadrat. Oke. Pada T1 dikerjakan gaya konstan sebesar 15. Nah, berarti kalau boleh saya gambarkan begini ya. Ini grafik kecepatan terhadap waktu. Dalam waktu T dia masih dipercepat seperti ini ya, sampai kecepatannya 5T. Dari mana 5T? Percepatan kalikan waktunya gitu ya. 5 kali T. Setelah itu baru diperlambat ya. Kenapa diperlambat? Karena ada gaya pertambahan nih. Jadi kondisi awal ini misalkan permukaan licin, ini diberi gaya pertama sebesar 10 Newton. Kondisi kedua, benda yang sama, diberi gaya 10 Newton dan 15. Maka ini dapat percepatan atau dipercepat, yang ini gerakan kedua itu diperlambat. Perlambatannya itu nilainya lebih kecil dari percepatan awal ya, nilainya setengahnya. Sehingga kalau ini adalah T1 atau T begitu ya, T1 aja deh, maka dia akan berhenti setelah 2T1 karena di perlambatannya lebih kecil ya kan. Berarti di sini adalah 3T1 gitu ya. Semoga bisa dipahami bahwa ketika awal dia mendapatkan percepatan sebesar 5, ketika di sini di perlambatannya cuma 5/2, sehingga waktunya lebih lama untuk bisa berhenti. Ya. Nah, luas area ini merupakan jarak yang ditempuh. Berapa jarak ditempuh? Jarak ditempuh itu adalah 5 meter sebelum menabrak balok B. Oke. Sebelum menabrak balok B, karena di situ dia bilang berbalik arah, itu berarti kan kecepatannya 0 ya, kecepatannya 0 untuk bisa berbalik arah, sehingga luas areanya itu harus sebesar 30 meter ya, karena awalnya kan 35, jadi 5 meter sebelum balok B berarti kan 30 sama dengan luas grafiknya, bentuknya segitiga tuh, berarti setengah alasnya adalah 3T 1 kalikan dengan tingginya 5T1 atau 60 itu sama dengan 3 kali 5 15 T1 kuadrat, atau T1 kuadrat adalah 60 bagi 15 4 ya, atau T1 adalah 2 detik. Oke, jadi jawabannya adalah 2 detik ya. Lanjut. Nomor terakhir. Balok berkecepatan V menabrak sebuah pegas horizontal dengan konstanta K. Massa balok M. Balok tepat berhenti setelah memendekkan pegas sejauh X. Ya, jadi kurang lebih begini kondisinya. Ini dinding, ini ada pegas. Pegasnya ini ditabrak oleh balok. Di sini ada balok dulu. Baloknya bermassa M. Dia bergerak ke arah kanan. Artinya dia punya energi kinetik ya, karena punya kecepatan. Energi kinetik baloknya adalah setengah mv kuadrat. Nah, ketika nabrak balok ini ya, ketika balok menabrak pegas, berarti balok akan memendek tuh. Dia akan memendek. Memendeknya misalkan sampai sini. Sampai sini gitu ya. Sampai sini. Jadi begini balok. Baloknya pegasnya ya. Ini baloknya udah sampai sini. Nah, berarti dia akan memendek sejauh X nih. Sejauh X. Nah, X-nya itu dinyatakan sebagai A, V, M pangkat N, K pangkat S. Kamu diminta menentukan berapa A, berapa N, berapa S jumlahnya. Ya. Berarti di sini ada proses perubahan energi kinetik berubah menjadi energi potensial pegas. Oke.
Oke, atau boleh saya tuliskan setengah M V kuadrat ini berubah menjadi setengah K X kuadrat. Cancel setengahnya, ya, maka X kuadrat itu adalah M per K kalikan V kuadrat. Atau X adalah akar dari ini semua, berarti jadinya V akar dari M dibagi K. Oke, berarti di sini A-nya 1, kemudian M pangkat setengah, ya, berarti N-nya itu setengah, K pangkat negatif setengah ini, ya, berarti S-nya negatif setengah. Dengan demikian saya dapat sekali lagi A-nya tadi 1, N-nya berarti setengah, dan S-nya adalah negatif setengah. Sehingga 1 tambah setengah tambah negatif setengah, hasilnya berapa? 1. Ya, jawabannya 1. Oke, semoga bisa membantu teman-teman semuanya untuk mempersiapkan OSK tahun ini. Ya, kalau ada kesalahan, kami mohon maaf, atau silahkan komen aja ya, atau hubungi kami. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat.